Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, para majelis sepuh, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus Ketua TKM Mushola Nurul Barokah, wabil khusus Imam Mushola Nurul Barokah, ingkang kawula hormati lan ingkang kawula muliaken para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Nurul Barokah Bunut, ingkang kawula hormati jamaah Jamiyah Sirajatul Ibn Hadani Allah wa hadakumullah, ingkang insyaallah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, thumma ila hadratin khususan sayyidi Syaikhul Qadir Jilani wal Badri, thumma ila hadratin khususan mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jombang Jawa Timur, thumma ila hadratin khususan masyayikhina wa masyayikh Qadir Jawa Timur Syaikhul Karim Syekh Rasyid Ahmad Syekh Asy'ari, a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 11 paling inggil paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibu al-imana, faman la imana lahu la tauhida lahu, wal imanu yujibu asy-syari'ata, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat bahwa at-tauhidu yujibu al-iman. Tauhid atau mengesahkan Allah yujibu al-iman, bisa netepaken wong mau duweni iman. Artose bapak-bapak tiyang ingkang gadai tauhid, wong kang duweni keyakinan tauhid Gusti Allah niku pangerane kula lan panjenengan sami, bahwa pangerane kula niku namung setunggal. Iku namanya tauhid, bahwa wong mau nunjukaken wong mau gadai iman. Lasaniki faman la imana lahu la tauhidalah. Maka sapawane wong kang boten gadai iman, wong mau duweni iman, maka jawabane la tauhidalah, maka wong mau boten saged mengesahkan Allah. Terus wong mau beli iman, dereng gada iman, dereng percaya wonten Gusti Allah,
maka wong mau iki dereng duweni ketauhidan kepada Allah. Wal imanu yujibu asyari'ah. Yang kedua, sedangkan iman iku saged netepaken, bisa memastikan bahwa wong mau duweni syariat. Jadi lamun wong mau wis beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, maka wong mau duweni syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhidala. Maka sapa wong sing duweni syariat, syariat boten gadai, syariat duwe, maka wong mau iman ning Gusti Allah ya duwe, lan wong mau durung duweni ketauhidan, durung yakin bahwa pangerane wong mau niku Gusti Allah. Lamun wong mau duweni syariat. Lah saniki wa syari'atu tujibu al-adaba. Sedangkan syariat niku bisa netepaken, bisa menunjukkan bahwa wong mau duweni tata krama, duweni adab, duweni gadai sopan santun. Dadi lamun wong kang duweni syariat Islam, tandane wong mau duweni etika. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Kesimpulannya, tiyang ingkang boten gadai adab, wong sing duweni tata krama punten, yang ingkang boten gadai sopan santun, tandane wong mau blin duweni syariat. Siji. Lan wong kang blin duweni adab, tandane wong mau blin duweni iman. Pindho. Kaping telu, lamun wong mau blin duweni tata krama, blin duweni adab, maka wong mau masih dereng percaya, masih durung ngandel bahwa pangerane wong mau niku Gusti Allah. Artinya tauhid. Jadi pada intinya lamun wong mau insyaallah sampun gadai adab, tata krama, sopan santun, maka insyaallah wong mau duweni syariat. Syariat duwe, iman ing Gusti Allah duwe, lan wong mau percaya bahwa pangerane niku namung Gusti Allah mawon. Fahadi kulluha nususun shahihatun. Maka dawuh Imam Asy'ari pengarang kitab niki, semua yang telah disampaikan napapun ingkang sampun dijelasaken dening Imam Asy'ari, Hasyim Asy'ari, bahwa dalil-dalil atau nas niki sampun jelas. Dalile nase niku sampun jelas. Wa aqwalun muayyadatun binuril ilhami mufassiyatun bi'ulmi makanatin adabi masmuhatun. Lan kitab ingkang wonten teng mriki niki kaul atau perkataan ingkang dikuataken dengan cahaya ilham. Jadi perkataan atau makalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari niki sudah ditetapkan, sudah dikuatkan dengan cahaya ilham, cahayanya ilham. Mufassihatun bi'ulmi makanatin adabi musrihatin. Lan mali makalah atau nasihat, pengucap, pengendika ingkang disampaikan dening Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari iki dengan luhurnya, tingginya
etika ataupun tata krama. Bi anna jami'al a'mali ad-diniyati qalbiyati. Bi anna jami'al a'mali ad-diniyati, dengan keseluruhan amal diniyah yang sebangsa hati, kanat au badaniyah, ataupun amalan-amalan yang dilakukan dengan badan, qauliyatan au fi'liyatan, baik amal itu bentuknya ucapan ataupun amal itu bentuknya bisa dilakukan, la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Maka keseluruhan amal-amal diniyah, amal-amal agama, baik yang dilakukan dengan hati ataupun dilakukan dengan badan, yang dilakukan dengan ucapan ataupun perilaku, itu tidak bisa dianggap, tidak bisa diambil ibarat kecuali dengan bil mahasinil adabiyah, dengan kebaikan-kebaikan etika. Artinya menurut kula pribadi niki ngapunten, dados amal diniyah, perilaku agama yang dilakukan oleh hati ataupun badan, ucapan dan perilaku, itu bisa diambil, bisa dilihat tergantung pada bagusnya etika. Kuncinya seperti itu. Jadi seandainya mohon maaf, ibadahnya baik, kelihatannya bagus, tapi tanpa didasari dengan etika, tanpa didasari dengan tata krama, tanpa didasari dengan adab, ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Wal mahamidus sifatiyati wal makarimil khalqiyati, dan amal-amalan agama yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh badan, itu adalah kesemuan itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Artinya lamun wong mau nglakoni amalan ibadah yang bentuknya hati ataupun amalan yang dilakukan dengan bentuk badan, itu adalah termasuk sifat yang terpuji. Wal makarimil khalqiyati, lan wong kang lakoni amal agama yang dilakukan oleh hati ataupun badan, itu termasuk daripada akhlak yang mulia. Wa bi an tahliyatil amali bil adabi ajilan alamata qabulihi ajilan. Dan dengan bagusnya amal, selalu melakukan amal kebaikan bil adabi ajilan, ini harus disertai dengan etika, dengan tata krama. Dan insyaallah ala mata qabuli ajilan, orang yang melakukan amal baik dan disertai dengan etika, dengan tata krama, insyaallah akan cepat untuk diterima. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwalihi ta'allumihi yatawaqqaf 'alaihi al-mu'allimi fi maqamati ta'limihi. Dan dengan adab, dengan etika, dengan tata krama, dan sesungguhnya dengan sopan santun, itu mohon maaf, orang yang belajar ilmu agama itu membutuhkan perilaku. Orang yang belajar ilmu agama membutuhkan keadaan bagaimana cara belajar yang baik dan bagaimana etika ataupun tata cara, tata krama untuk mendapatkan ilmu dari gurunya.
yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Dan seandainya talibul ilmi atau muta'allim, orang yang belajar ilmu agama, betul-betul mengerti etika, paham adab, sopan santun, ini insya Allah akan mendapatkan derajat seperti derajatnya para ulama atau orang yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Walamma balagat rutbatul adab ila hadil martabati wa kanat madarahi mufassalahatihi khafiyati. Dan ketika adab, etika ataupun tata krama ini sebagai derajat yang paling mulia, sudah sampai pada derajat yang paling mulia, dan insyaallah talibul ilmi atau muta'alim ataupun orang yang mencari ilmu insyaallah akan mendapatkan mufassalahatihi ataupun perincian-perincian yang masih samar, yang belum bisa dipahami, berhubung dia betul-betul mempelajarinya, insyaallah akan bisa memahami dengan cara bersungguh-sungguh. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa asara tikraru tawqifihim alaihi ila jami'i hadhihi risalati tadhkiratan li nafsi wa lil qasirina min abnai jinsi. Dan yang terakhir, mukadimah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengarang kitab ini. Aku mengajak khususnya kepada diriku dan umumnya kepada segenap santriku, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ma'ra'aitu min ihtiyaji talabati. Aku tidak membutuhkan untuk mencari ilmu-ilmu yang masih samar, dan insya Allah aku akan mengulangi kesulitan-kesulitan bagi muridku yang belum bisa memahami yang ada di dalam kitab ini. Hadhihi risalah tadhkiratan li nafsi, dan beliau Kiai Haji Asy'ari ini mengarang kitab ini, mengarang risalah ini dengan tujuan supaya tadhkiratan li nafsi, supaya aku, kata Kiai Haji Asy'ari, ingat walil qasirina min abnai jinsi, dan tujuannya juga untuk mengingatkan kepada orang-orang yang lupa, orang-orang yang sembrono ketika memahami ilmu agama, wabil khusus yaitu ilmu adab ataupun etika. Wa samaituha adabul alim wal muta'allim, dan aku menamakan kitab ini dengan nama adabul alim wal muta'allim, artinya etikanya orang yang mengajarkan dan etikanya orang yang belajar ilmu agama. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamati. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan sebab kita mau mempelajari kitab-kitab yang ada di dalam ilmu yang ada di dalam kitab ini, bisa bermanfaat ketika kita hidup masih di dunia, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti setelah mati. Innahu waliyul hasanati, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menguasai kebaikan. Ini adalah mukadimah yang terakhir. Beliau meminta doa kepada Allah, mudah-mudahan apa nanti yang kita pelajari di dalam kitab ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita di dunia, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita masih sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal
fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab awal ini menjelaskan tentang utamane ilmu. Siji jelasakan tentang utamane ilmu. Kaping pindho jelasakan tentang utamane ulama. Kaping tiga wa fadli ta'limihi jelasaken utamane wong kang belajar ilmu. Kaping sekawan wa fadli ta'limihi utamane mulang ilmu, wa ta'allumihi. Nah, kaping sekawan yang terakhir adalah utamanya orang yang belajar ilmu. Jadi ada 4. Utamane ilmu, utamane ulama, utamane wong kang mengajarkan ilmu, dan utamanya orang yang belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Gusti Allah bakal ngangkat dumateng tiang-tiang ingkang beriman. Kaping pindho walladzina utul ilma, lan Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong-wong kang duweni ilmu. Berarti ada 2 kedudukan. Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang yang beriman, dan Allah pun akan mengangkat derajatnya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Tapi seandainya kita cuma hanya beriman saja, tidak punya ilmu, nanti beda dengan orang yang beriman dan juga orang yang mempunyai ilmu. Tapi seandainya kita mempunyai beriman kepada Allah dan juga mempunyai ilmu, ini Allah sangat mengistimewakan dia. Wa yarfa'il ulama minkum darajat. Maksudnya ulama mentafsiri Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, dan Allah pun akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu atau ulama. Maksudnya Allah wa yarfa'il ulama minkum darajat. Allah akan mengangkat derajatnya para ulama di antara kalian semua. Bima jama'u minal ilmi wal amali. Allah bisa mengangkat derajatnya para ulama di antara kalian semua dengan sebab ulama mereka yang mampu, yang bisa mengumpulkan ilmu dan juga mampu untuk mengamalkannya. Baru Allah itu akan mengangkat derajat mereka. Jadi seandainya kita punya ilmu, kenapa derajatnya biasa saja? Oh, berarti mungkin saya itu belum mengamalkan ilmunya. Seperti itu. Jadi antara kedua-duanya ini harus dilakukan, di samping mempunyai ilmu dan juga mengamalkannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina darajataini 500 amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Nurul Barokah yang saya hormati, menurut pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa derajatnya ulama, derajatnya wong alim niku teng inggile derajate wong-wong kang beriman. Nah,
niki perlu diangan-angan. Kenapa Pak Kiai dihormati? Kenapa Ustaz Ali Mubarak dihormati? Nah, sedangkan pula pada berimane tapi biasa kurang dihormati. Nah, ingkang perlu diangan-angan, oh mungkin kula niki senajan beriman tapi dung duweni ilmu. Makanya pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, derajatnya ulama, derajatnya para kiai itu di atasnya derajat orang yang beriman dengan perbedaan bisab'i mi'ati darajah, dengan beda kaceke sampai 700 derajat. Orang yang beriman dengan ulama derajatnya sampai 700 derajat. Ma baina darajataini, satu derajat dengan derajat yang lainnya itu perjalanan khamsu mi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Derajat satu ke derajat yang kedua itu jaraknya 500 tahun. Nah kalau kita hitung 1 tahun 500 tahun dikali 700, Masya Allah. Ini satu derajat dengan derajat yang keduanya itu perjalanan khamsumi'atu amin, 500 tahun. Nah, sedangkan tadi derajat antara ulama dengan derajat orang yang beriman itu sampai 700 derajat. Ini adalah nasihat dari sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah pun menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan para malaikat wa ulul ilmi, dan Allah pun menyaksikan, bersaksi bahwa wong-wong kang duweni ilmu. Jadi malaikat sampai orang yang mempunyai ilmu itu adalah disaksikan oleh Allah. Fabadallahu ta'ala binafsihi wa ta'ala bimalaikatihi, dan Allah mengawali dengan zatnya sendiri. Wa ta'ala bimalaikatihi, dan Allah pun memuji, ngalem dengan para malaikatnya. Wa thulutha bi ahlil ilmi, dan sepertiga orang yang mempunyai ilmu. Jadi urutannya adalah Allah, setelah itu malaikat, yang ketiga adalah ahli ilmu. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Sangi alamatan, kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang ahli ilmu adalah syarafan, mulia, wa fadlan, dan mempunyai keutamaan, wa jalalatan, dan mempunyai keagungan. Jadi orang yang mempunyai ilmu, satu, akan dimuliakan, akan mendapatkan keutamaan, wa jalalatan, dan akan mendapatkan keagungan, wa nablan, dan akan mendapatkan keluhuran. Itu adalah kemuliaan orang yang mempunyai ilmu. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini, pada acara niki di bulan panjenengan sami termasuk min ahli ilmu lillahi ta'ala, termasuk orang yang mempunyai ilmu Allah. Karena tadi orang yang mempunyai ilmu Allah adalah akan mendapatkan kemuliaan di dunia, akan mendapatkan keagungan, keluhuran, dan keutamaan, dan sampai nanti di hari kiamat.
Itu adalah, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang mempunyai ilmu agama. Beda dengan orang yang punya ilmu dunia. Itu mulianya cuma dunia saja. Contoh, seandainya mohon maaf, ketika si A itu pandai ilmu dunia, usianya 70 tahun, itu akan dimuliakan selama 70 tahun. Tapi ketika dia meninggal, ya sudah, sampai di situ. Tapi mohon maaf, ketika dia mempunyai ilmu, beliau orang yang mempunyai ilmu agama, mulai dari dia masih hidup sampai sehat, sampai dia meninggal, sampai seterusnya, ila yaumil qiyamah, dia masih akan dimuliakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Allah, malaikat dan seluruh manusia itu pasti akan memuliakannya. Itu bedanya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Sunan Gunung Jati, para wali, wali Songo, dan para wali yang lainnya, walaupun beliau sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, jutaan tahun, beliau tetap dimuliakan. Beda dengan, mohon maaf, orang yang ahli ilmu dunia. Jadi ketika meninggal dunia, ya sudah, sampai di situ selesai. Makanya mudah-mudahan kita semua yang pada hadir pada malam ini tergolong termasuk min ahli ilmu dinil Islam, termasuk orang yang mempunyai ilmu agama Islam. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah mushola Nurul Barokah. Mohon maaf, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.